Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita mulai dari mana ketika kita bicara digital transformasi? Nggak mudah gitu ya, tapi memang yang harus kita siapkan adalah kita sendiri ingin menjadi seperti apa kan gitu ya. Dan itu biasanya kemudian diletakkan ke dalam visi dan misi sebuah perusahaan. Jadi di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan memang harus kemudian mendefinisikan ulang, yang kemudian dituangkan ke dalam visi, misi, dan strateginya. Kita sendiri harus clear, kita ingin memberikan sentuhan di sisi mana yang kemudian membuat kita berubah, yang kemudian membuat kita melompat dengan digital transformasi ini. Nah, oleh sebab itu, ketika kita hendak memulai, kita harus betul-betul ketemu dengan semua yang berkepentingan di dalam organisasi kita gitu ya, supaya kita bisa memiliki cara pandang yang sama, punya aspirasi yang kita bisa bulatkan, yang kemudian kita bisa satukan aspirasi itu untuk kita bersama-sama melangkah gitu ya. Nah, ini yang sering kali kelupaan, karena biasanya kita langsung belanja teknologi dan sebagainya, atau kemudian kita langsung masuk ke hal-hal yang sifatnya lebih teknikal. Ya, padahal hal yang paling mendasar itu memang harus kita mulai. Dan ini biasanya memang membutuhkan seorang leader yang punya inspirasi kepada seluruh anggotanya, dan kemudian dia bisa menunjukkan kita mau kemana. Nah, ini yang harus kemudian para pimpinan puncak itu bisa menjelaskan dengan seluruh apa yang dia kuasai gitu ya, untuk bisa memberikan panduan kepada seluruh timnya, kita akan menuju kemana di dalam transformasi digital ini. Ini adalah sebuah perjuangan. Kita akan melalui destinasi-destinasi yang kita lakukan, dan disitulah pentingnya leader sejak awal di dalam digital transformasi ini untuk memulai di depan. Ya, untuk memberikan sebuah inspirasi yang kemudian dibuy-in oleh seluruh anggota di dalam organisasi itu untuk mau bergerak bersama-sama dan kemudian meninggalkan masa lalunya, karena kita akan melalui perjalanan digital transformasi ini. Ini adalah cara memulai yang menurut saya sangat penting. Ya. Jadi peran pimpinan menjadi sangat penting untuk memulai. Nah, biasanya pimpinan ini ketika memberikan inspirasi itu, kekuatan yang harus disampaikan di dalam seluruh timnya itu adalah kemudian menanamkan mindset baru tentang digital itu. Nah, ini menurut saya hal yang juga tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ya, sehingga digital transformation itu membutuhkan sosok pimpinan, ya, maka kita bisa belajar dari banyak gitu ya. Kemarin kita belajar dari Bank BTPN, bank pensiunan sebelumnya, tapi kemudian bisa merubah karena sosok pimpinannya, CEO-nya sendiri yang memimpin digital transformation. Biasanya ini yang akan memberikan faktor kesuksesan. Jadi mulailah dari para pimpinannya, sejauh mana pimpinan itu bisa menginspirasi, dan kemudian inspirasi itu bisa diabsorb, dibuy-in oleh seluruh anggotanya. Dan ini juga tidak mudah, karena menyamakan cara berpikir itu juga butuh waktu, dan disitulah butuhnya komunikasi yang besar yang harus dilakukan. Ya, selain tadi kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya structural gitu ya, menyiapkan visi misi, strategi dan sebagainya, tapi memulai yang sangat mendasar itu justru bagaimana pimpinan perusahaan itu justru bisa di depan dan menginspirasi, men-shifting mindset-nya, paradigma yang baru, sehingga mereka bisa diajak untuk bergerak di dalam digital transformation ini.